Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan sebuah percobaan tentang cara menyatukan air dan sabun. Tapi sebelumnya saya akan membahas kembali tentang campuran homogen. Jadi campuran homogen itu adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur dengan sempurna. Contoh di sini saya sudah siapkan sirup. Sirup ini saya akan campur dengan air. Jadi sirup ini jika dicampur dengan air, maka sirup ini tercampur dengan sempurna. Jadi inilah yang disebut dengan campuran homogen karena dapat tercampur dengan sempurna. Yang kedua, di sini saya akan campur gula dengan air panas. Jadi di sini saya sudah campurkan air panas dengan gula, maka di sini membuktikan bahwa gula ini larut dalam air secara sempurna. Gula ini habis larut dalam air sehingga dikatakan bahwa gula ini dalam air larut secara sempurna. Yang ketiga, di sini saya punya zat pewarna. Zat pewarna hijau ini dikatakan juga zat campuran homogen karena larut secara sempurna dalam air. Jadi inilah contoh-contoh campuran homogen. 1 ada air sirup, 2 air gula, dan ketiga adalah zat pewarna. Jadi ini semua masuk dalam campuran homogen karena dapat tercampur secara sempurna. Yang kedua, di sini ada yang namanya campuran heterogen. Campuran yang zat penyusunnya tidak dapat tercampur secara sempurna. Nah, contoh di sini saya sudah siapkan pasir, kopi, dan sebentar saya akan siapkan dengan minyak. Jadi saya akan tuangkan air ke dalam pasir dan saya akan tuangkan air ke dalam kopi. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa pasir ini jika dituangkan dengan air maka dikatakan bahwa pasir ini tidak tercampur secara sempurna dan dia tergolong masuk dalam campuran heterogen karena pasirnya ini akan mengendap ke dasar gelas. Yang kedua, di sini ada kopi. Kopi ini jika kita tuang dengan air, maka kopi ini dikatakan campuran heterogen. Karena kenapa? Kopinya ini akan mengendap. Sehingga dikatakan bahwa kopi ini termasuk dalam campuran heterogen. Nah, sekarang di sini saya akan tuangkan dengan minyak. Jadi minyak ini, sini saya punya minyak dan saya akan mencampurkan dengan air. Maka
tidak akan bisa bersatu. Karena kenapa? Air dengan jumlah yang sama, jika kita masukkan ke dalam air ini, maka minyak ini tidak bisa bersatu dengan air. Walaupun demikian, sekeras apapun atau sekuat apapun kita mengaduknya, maka minyak ini tidak akan bisa bersatu, tetapi dia akan pecah-pecah menjadi manik-manik. Kembali manik-manik kecil dan bersatu kembali dengan minyak lainnya setelah dihentikan diaduk. Jadi minyak ini akan membentuk saja seperti manik-manik kecil dan akan bersatu kembali dengan minyak lainnya, sehingga di sini dikatakan bahwa minyak dan air ini tidak akan pernah bersatu. Airnya berada di sebelah bawah dan minyaknya akan kembali ke atas bersatu. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang cara menyatukan air dan minyak. Yang pertama, kita tuangkan minyak goreng ke dalam air yang sama banyaknya. Jadi itu yang harus kita lakukan pertama-tama. Anak-anak juga boleh melakukan percobaan atau praktek di rumahnya. Apakah betul bahwa air dan minyak ini dapat disatukan? Yang kedua, cara yang kedua adalah mengaduk minyak. Jadi minyak ini kita akan aduk dan akan menyatukan, tetapi di sini membuktikan bahwa air dan minyak ini tidak bisa bersatu. Nah, ini. Dan lama kelamaan minyaknya ini akan bersatu kembali ke atas dan airnya tetap berada di sebelah bawah. Beberapa menit kemudian akan tercampur setelah dia akan diaduk. Nah, ini setelah diaduk maka air dan minyak ini akan tercampur dan akan terpisah kembali, terpisah menjadi beberapa lapisan. Nah, ini terdiri dari 2 lapisan tetes cairan. Nah, saya di sini akan menyatukan air dan minyak ini karena tadi sebelum bisa bercampur. Nah, maka kesempatan ini saya akan mencampurkan air dan minyak dengan sabun. Jadi sabun ini dapat menyatukan air dan minyak. Saya akan tuangkan tetesan sabun piring ini ke dalam air dan minyak. Inilah cara kita bagaimana menyatukan air dan minyak. Jadi salah satu kuncinya di sini bahwa sabun ini dapat menyatukan air dan minyak. Nah, jadi kita aduk di sini. Jadi kita aduk. Nah, di sini air dan minyak ini dapat bersatu dengan adanya sabun. Jadi sabun ini adalah salah satu mencampurkan air dan minyak. Setelah beberapa menit campuran akan keruh. Nah, ini menjadi keruh ya. Setelah adanya sabun maka campuran air dan minyak ini akan keruh setelah ditambahkan dengan tetesan air sabun. Minyak dan air ini akan tercampur. Nah, inilah salah satu contoh bahwa air dan minyak ini dapat dicampur dengan air sabun. Nah, sini jika kita punya pertanyaan mengapa sabun dapat menyatukan air dan minyak. Jadi mengapa sabun dapat menyatukan air dan minyak? Di sini kita bisa menjawab bahwa karena adanya molekul sabun dan deterjen yang sangat cocok untuk mencampur minyak dan air. Karena kenapa di sini? Memiliki kualitas yang sama artinya, sehingga salah satu ujung molekul akan tertarik ke air sementara ujung lainnya akan menarik atau mengikat minyak. Inilah yang disebut bahwa mengapa sabun dapat menyatukan air dan minyak. Karena kenapa air dan minyak ini tidak dapat bersatu?
karena sifat molekul air ini adalah molekul polar, di mana yang artinya di sini salah satu ujung molekul memiliki muatan positif dan ujung lainnya memiliki muatan negatif, sehingga kalau air dan minyak saja dicampur maka dia tidak akan bisa bersatu. Sedangkan apabila dicampur dengan sabun maka kedua bahan ini akan tercampur. Nah, pertanyaan kedua, mengapa deterjen dapat membersihkan minyak yang tak menyatu dengan air? Jadi di sini biasanya ibu kita di rumah atau kita di rumah ini, anak-anak biasa menggoreng di dalam wajan. Wajan ini digunakan untuk menggoreng ya. Jadi di rumah ini biasa sering kita menggoreng ikan, bahkan tiap hari menggoreng ikan, tahu ataupun tempe. Nah, beberapa hal di dunia ini memang tidak dapat menyatu dan tidak cocok satu sama lain, sama seperti air dan minyak tidak akan pernah menyatu, tetapi ada hal yang dapat menyatukan air dan minyak, yaitu sabun. Nah, olehnya itu sama seperti air dan minyak ini tidak dapat tercampur dan menyatu sekeras apapun seseorang ini mengaduk keduanya, dia tidak akan pernah bersatu. Olehnya itu kita dapat mencampurkan dengan sabun, sama yang di sini setelah kita menggoreng ikan atau menggoreng tahu ini, maka wajan ini tidak dapat dibersihkan dengan air saja. Jadi air ini tidak dapat minyak ini tidak dapat dibersihkan dengan adanya air saja. Jadi minyaknya itu hanya menetes, tetapi ada yang dapat membersihkan wajan ini, yaitu dengan memberikan air sabun. Jadi di sini kita dapat buktikan sendiri bahwa sabun ini dapat membersihkan minyak pada wajan dan dapat menghilangkan seluruh minyak dan kotoran, baik pada pakaian yang terkena minyak ataupun pada peralatan alat dapur yang sudah digunakan untuk menggoreng. Jadi sabun inilah yang dapat membersihkan minyak pada pakaian ataupun pada peralatan makan. Baru kita cuci air. Jadi setelah dicuci dengan sabun, maka kita bersihkan dengan air bersih. Jadi di sini sudah dapat dibuktikan sendiri bahwa sabun ini dapat membersihkan minyak pada wajan. Contoh tadi saat kita mencuci wajan tadi, minyak ini hanya bisa mengalir tanpa mengambil partikel berminyak dan kotoran yang menempel pada permukaan wajan. Tetapi dengan adanya di sini sabun, maka peran sabun di sini atau deterjen ini dibutuhkan untuk menghilangkan minyak pada wajan. Jadi secara sederhana ini bahwa sabun ini sangat cocok untuk mencampur minyak dan air karena memiliki beberapa kualitas yang sama, ya, sehingga deterjen tertarik dan air dan minyak, sehingga membantu semuanya untuk bergabung. Jadi di sini tadi dengan adanya sabun ini maka dapat menyatukan atau menggabungkan antara dua bahan di sini, yaitu air dan sabun ini dapat disatukan.
Jadi itulah tadi pembahasan saya pada kesempatan ini, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.